Siapa nih di sini yang pernah kepaksa pakai pinjol karena buat bayar-bayar kebutuhan mendesak? Ada nggak sih cara lain biar nggak usah gali lubang tutup lubang karena pinjol? Yuk kita bahas. Hai semuanya, aku Stella, ketemu lagi di Generasi Cuan. Ngomongin soal pinjol tuh emang nggak ada habisnya ya. Soalnya layanan keuangan digital yang satu ini emang cukup banyak diminati dari waktu ke waktu. Data terbaru OJK per September 2023, ada lebih dari 19 juta rekening penerima pinjaman aktif di seluruh Indonesia. Dengan total outstanding pinjaman sebesar 55,6 miliar rupiah. Alasan orang pakai pinjol mungkin beragam ya. Berdasarkan salah satu survei yang dilakukan pada tahun 2021, hampir 1.500 orang Indonesia pakai pinjol untuk gali lubang tutup lubang. Dan sekitar 500 orang lainnya karena faktor ekonomi menengah ke bawah. Sebenarnya aku udah beberapa kali ngomongin soal pinjol di video-video sebelumnya. Dan dari komen-komennya juga kebanyakan netizen jadi pada curhat soal pengalaman mereka pakai pinjol. Kayak yang satu ini, dia bilang baru nekat pertama kali coba pakai pinjol karena uang belanjanya terpaksa kepake buat berobat ke rumah sakit. Terus ada juga nih yang bilang kalau kebanyakan orang yang pinjem pinjol karena ada kebutuhan mendesak. Sebenarnya dari dua komen tadi udah ketahuan ya. Beberapa orang pakai pinjol karena ada pengeluaran mendesak yang nggak terduga kayak berobat tadi misalnya. Nah loh, terus kalau kayak gini, gimana solusinya ya? Buat yang terpaksa pakai pinjol karena keadaan darurat, salah satu solusinya ya nggak lain dan nggak bukan punya dana darurat. Sesuai dengan namanya, dana darurat itu adalah dana yang emang disimpan untuk keadaan darurat. Misalnya kecelakaan, kerusakan rumah, atau bahkan ketika terjadi PHK secara mendadak. Tapi faktanya, masih banyak orang Indonesia yang nggak punya dana darurat. Berdasarkan survei dari Lifepoll tahun 2021, ada lebih dari 90% orang Indonesia belum punya dana darurat. Yang punya dana darurat cuma sekitar 9,3% doang dari total keseluruhan penduduk Indonesia. Berdasarkan data dari OJK juga, sebanyak 90,7% milenial nggak punya dana darurat. Padahal sekarang lebih dari setengah penduduk Indonesia, tepatnya 54% itu isinya generasi muda. Nah, kalian yang nonton ini, termasuk yang udah punya dana darurat atau belum nih? Tapi ngomong-ngomong, sebenarnya jumlah dana darurat yang ideal tuh berapa sih biar nggak kelilit utang? Terus, kira-kira berapa ya gaji yang harus disisihin buat ditabung jadi dana darurat? Yuk, kita bahas satu-satu. Yang pertama, besaran dan cara nabung dana darurat. Menurut para ahli keuangan, jumlah dana darurat itu setara minimal 3-6 bulan biaya hidup. Nah, cara nabungnya itu cukup sisihin 20% pendapatan yang kamu punya. Angka 20% ini asalnya dari rumus perencanaan keuangan 50-30-20. 50% untuk biaya hidup, 30% untuk bayar utang, dan 20% lagi untuk nabung atau investasi. Jadi misalnya nih, penghasilan kamu 5 juta. Sisihin tuh 20% alias 1 juta buat nabung dana darurat itu. Tapi opsional ya, angka 20% ini masih bisa kamu atur-atur sendiri. Misalnya, kamu nggak punya utang, jadi alokasi 30% yang tadinya untuk utang ini bisa kamu alokasiin ke tabungan. Nah, kalau misalnya biaya hidup kamu setiap bulannya 2,5 juta untuk 1 bulan, otomatis dana darurat yang harus kamu punya ya antara 7,5 sampai 15 juta. So, cara nabungnya adalah dikumpulin selama 7 sampai 15 bulan karena per bulannya kamu cuma nabung 1 juta. Semakin besar nominal yang kamu sisihin per bulan, semakin cepat juga total dana darurat itu terkumpul. Dengan catatan, uang yang udah dialokasiin ke dana darurat ini jangan pernah disentuh lagi. Yang kedua, rekomendasi tempat nabung. Ada 3 tempat nabung yang bisa jadi pilihan kamu. Pertama, dan yang paling utama, rekening tabungan. Kalau emang kamu belum punya rekening khusus untuk nyimpen dana darurat, buka rekening baru. Sebisa mungkin cari bank yang menawarkan nilai return tinggi dan biaya adminnya rendah. Biasanya bank-bank yang menawarin kayak gitu tuh bank digital. Buka rekeningnya juga lebih mudah. Gak usah ke bank, tinggal masukin data diri kayak KTP atau NPWP, satset, jadi. Kedua, deposito. Deposito tuh nawarin suku bunga tetap untuk jangka waktu tertentu. Sebenarnya layanan deposito ini juga udah tersedia di bank-bank digital.
Nantinya, uang yang kamu taruh di deposito ini nggak bisa diambil sampai jangka waktu yang udah kamu tentuin. Tapi selama uangnya tersimpan di deposito itu, uang kamu bakal bertambah sesuai dengan suku bunga bank. Lumayan kan? Nggak cuma nabung, tapi uang kamu juga berkembang di sana. Tapi ya, meskipun deposito ini juga bisa jadi tempat yang bagus untuk nyimpen dana darurat, produk simpanan keuangan yang ini sebaiknya bukan jadi pilihan utama untuk nabung dana darurat. Soalnya, kalau kamu perlu narik dana sebelum jangka waktu deposito kamu berakhir, kamu kemungkinan akan kena denda. Jadi kamu malah ribet harus keluarin duit ekstra, gak cuma buat kebutuhan mendesak aja. Ketiga, obligasi. Obligasi dinilai sebagai salah satu investasi paling aman karena nilai investasinya cukup bersaing. Tapi sebenarnya bukan tempat terbaik juga nih untuk nyimpen dana darurat. Soalnya uang yang udah kamu setor di obligasi harus disimpan selama 1 tahun. Sama riskannya kayak deposito tadi. Jadi malah bikin kamu rugi kalau sewaktu-waktu kamu harus narik uang. Nah, tinggal pilih aja deh dari ketiga instrumen tadi. Tapi karena dana darurat ini fungsinya untuk nutup keperluan mendesak, otomatis kamu harus nabung dana darurat di tempat yang gampang dijangkau kalau sewaktu-waktu kamu butuh cepat. Kalau para ahli sih ngerekomendasiin untuk nyimpen dana darurat di rekening yang cair, mudah diakses, dan benar-benar terpisah dari rekening utama yang biasa dipakai buat pengeluaran. Terakhir, tips sukses buat nabung dana darurat. Kalau kalian belum punya dana darurat sepeser pun, kumpulin dari sekarang. Jangan ditunda lagi. Misalnya nih, udah gajian, pakai tuh rumus 2S, alias sisih dan sisa. Jangan gajinya kepake duluan buat belanja-belanja, sampai lupa kalau kamu punya kewajiban untuk nabung. Kalau tadi di awal aku udah sempet bahas nih soal besaran gaji yang harus dialokasiin buat dana darurat sebesar 20%, ya sisihin itu langsung untuk ditabung. Jangan nunggu gaji kamu nyisa di akhir bulan baru kamu tabung. Terus, tabung bonus dan THR. Begitu kamu terima bonusan dan THR, gak usah pikir panjang, langsung tuh disimpan aja buat dana darurat. Ya sebenarnya emang berat sih ya, namanya bonusan kan kita mikirnya buat dibelanjain ya. Tapi sebisa mungkin tahan-tahan deh kalau emang dana darurat kamu belum kekumpul semua. Kalau mau lebih ekstrim lagi, kamu boleh tuh pangkas anggaran kamu tiap bulan biar tabungan dana darurat kamu juga bisa bertambah. Yang tadinya 20% bisa jadi 22%, bahkan 25%. Ya intinya terus nabung sampai targetnya tercapai. Dan kalau target dana darurat itu sudah terpenuhi, ada baiknya kamu tetap lanjutin tuh nabung dana daruratnya. Misalnya sampai jumlahnya mencapai 12 kali biaya hidup kamu per bulan. Itu akan bikin keuangan kamu lebih aman ketika ada kondisi misalnya nggak punya penghasilan tetap untuk beberapa bulan. Intinya, semakin besar jumlah dana darurat yang kamu punya, semakin terjaga juga kondisi finansial kamu. Nah, ini nih, satu hal yang wajib kalian ingat. Yang namanya dana darurat, kalau udah kekumpul, jangan sembarangan dipakai. Karena ya, emang seharusnya kan itu untuk sesuatu yang urgent ya. Misalnya nih, kalau kamu kecelakaan, uangnya itu untuk perawatan atau perbaikan kendaraan pasca kecelakaan. Atau bahkan rumah kamu kena musibah kayak banjir atau kebakaran. Atau kalau kamu sakit, uangnya itu untuk nutup biaya pengobatan. Atau bahkan bisa juga untuk jadi backup biaya hidup buat yang aku sebutin tadi, kalau amit-amit kamu kena PHK. Selama kamu belum dapat pekerjaan, at least kamu udah punya budget untuk nge-cover biaya hidup selama kamu masih nyari pekerjaan yang baru. Ada beberapa kondisi lain yang sebaiknya kamu nggak boleh gunain dana darurat. Pertama, buat pengeluaran-pengeluaran yang rutin dan udah bisa diprediksi. Kayak misalnya beli hadiah, bayar pajak, atau bahkan belanja kebutuhan rumah atau sekolah. Yang kedua, pengeluaran yang nggak penting. Contohnya, beli HP baru, liburan, beli barang diskon, atau bahkan minjemin duit. Ya namanya uang darurat buat pribadi, masa tiba-tiba kamu pakai buat darurat orang lain? Ketiga, buat pengeluaran yang besar. Misalnya DP rumah atau mobil, modal usaha, atau bahkan dipakai buat pensiun dini. Ya kalau untuk keperluan-keperluan kayak gitu mah emang kamu perlu alokasi tabungan yang berbeda lagi dari dana darurat. Intinya ya, namanya dana darurat itu dipakai untuk keperluan darurat kamu. Daripada kamu harus gali lubang tutup lubang karena terpaksa pakai pinjol, mending antisipasi di awal dengan punya dana darurat sendiri buat bayar hal-hal mendesak. Oke?
Kalian ada yang udah nyiapin dana darurat belum nih? Kalau udah, coba share dong di komen. Berapa dana yang udah kalian tabung dan gimana cara kamu nabungnya tiap bulan? Ya udah, segitu dulu video kali ini. Kita ketemu lagi di video Generasi Cuan minggu depan. Bye.